Welcome to acara Arsitektur. Berbicara. Oke, berhubung pertama kali ketemu nih, kayaknya kita harus kenalan dulu sih, Oke, Syah. bener banget sih emang harus kenalan. Oke, dimulai dari Kenalin, Syah. oke, aku Dimulai duluan dari ya. kamu ya? Iya. Oke, kenalin aku Marsha dari Arsitektur Angkatan 19. Dan aku Sinta, aku dari Arsitektur Angkatan 2019 juga. Jadi di sini kita mau nemenin teman-teman nih buat apa sih, Syah? Buat bahas topik yang menarik nih tentunya. Bener banget. Tentang arsitektur Unika Sugio Pranoto. Betul. Mungkin Penasaran gak sih? penasaran banget sih. Jadi di podcast ini sebenarnya arsitektur Sugio Pranoto punya beberapa podcast ya. Ada dari organisasi, tapi juga ada Betul. dari prodi. Sebelumnya prodi pun pernah Sempat ya. mengadakan. Cuman itu diadakan oleh dosen-dosen dan kali ini kita mau membuka yang lebih fresh dengan memperkenalkan arsitektur Unika lebih dalam lewat bincang-bincang santai aja sih, Betul kayak banget. gitu. Tapi sebelum lanjut ke topik selanjutnya nih ya, Apa sih? kita ucapin dulu gak sih buat Arsitektur Unika Oh Sugio iya Pranoto. bener banget. Selamat ulang tahun Unika Sugio Pranoto. Yang ke-55, semoga makin jaya dan semakin baik untuk kedepannya. Amin. Amin. Jadi di dalam rangkaian Disnatalis atau ulang tahun arsitektur ini tuh ada acara apa sih? Kayaknya kemarin rame-rame banyak banget acara diselenggarain gak sih? Iya, ini kayaknya pertama kalinya sih Dias Natalis tuh rangkaian acaranya banyak banget. Banyak banget Kayak dari ini bulan apa sih kemarin ya? Udah mulai dari dari bulan bulan Oktober ya? Oktober Oktober sampai nanti Januari kayaknya. sampai Januari. Jadi ada apa aja sih? Yang pertama nih, jadi tuh ada yang udah diselenggarakan dari bulan yang lalu, terus ada yang sedang berlangsung, sedang berjalan, dan ada yang akan datang nih coming Yaps. soon, yang masih coming soon. Penasaran Nah yang udah berjalan tuh apa sih Sin? Jadi yang udah berjalan tuh ada banyak banget kemarin, terutama dari yang pertama itu ada ziarah. Jadi kita para warga Unika Arsitektur ini ziarah ke makam-makam mendiang-mendiang yang sudah terdahulu yang dulu pernah berjasa di Arsitektur Unika Sudio Pranoto. Lalu ada misa syukur ya. Ya, misa syukur. Setelah itu ada perayaan Upacara, upacara seremoni. benar, seremoni di depan gedung HC ya. depan Seru banget sih pengajaran. kemarin. Ada penerbangan burung juga, ada potong Tumpeng pastinya, oleh itu Kaprodi dan masih banyak lagi. Terus makan bersama juga. Oh iya, cuman aku nggak ikut sih. Sedih banget waktu itu kayak ada acara. Sayang banget ya. Kamu ikut? Enggak juga sih. Oh my god, kelepasan. Oke, terus ada acara apa lagi sih? Oke, terus yang sedang berlangsung nih, yang masih berlangsung itu tentunya ada lomba-lomba nih yang masih di open recruitment nih, open registrasi. Benar, ini kesempatan buat mahasiswa-mahasiswa arsitektur, nggak cuma di dalam Unika aja, cuma di umum di luar Unika Arsi itu bisa mengikuti acara-acara seperti sayembara yang diadakan oleh benar, terus ada seminar, ada workshop dan masih banyak lagi. Terus ada satu acara gong yang masih rahasia. Itu kita tunggu ya. Kita nggak boleh terlalu spill di sini, Syah. Oke? Kita masih rahasiain nih. Betul. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa cek di akun Instagram Unika, yaitu @arsitektur_Sugio Pranoto. Menarik banget ya. Menarik banget sih. Ini kita mau ngebahas ini terus atau enggak sih? Enggak, kita di sini nggak cuma mau promosi, ya mau promosi tentang Disnatalis gitu. Jadi kita mau membahas sesuatu yang lebih mendalam tentang arsitektur Unika. Ngomong-ngomong tadi tentang Disnatalis yang udah secara full dilaksanakan secara offline. Kamu sadar gak sih kita tuh sekarang juga udah kuliah offline terus. Kita udah balik kayak dulu lagi. Menurutmu gimana sih, Syak? Kayak kuliah offline tuh ada yang dikangenin gak sih? Tuh aja dikangenin banget sih sebenarnya, cuman emang pas online itu tuh kayak udah mulai nyaman sama situasi online tuh udah mulai nyaman. Terus di tahun ini kayak udah mulai offline, terus ya itu adaptasi lagi tentunya, pasti adaptasi lagi. Bener banget. Kalau buat aku sih kuliah online tuh memang paling enak ya, jujur, karena
kita jujur waktu online, waktu masih banyaknya COVID itu tuh komunikasi kita sama teman-teman kita tuh memang terbatas, cuman nggak berkurang teman-teman. Kita memang berkurangnya bertemu secara langsung, tapi kan kita tetap bisa berkomunikasi lewat Komunikasinya masih Jimit, lancar. lewat Zoom, lewat chat, semua sosial media masih bisa. Dan jujur perkuliahan itu nilainya lebih mudah ya di online Di gitu. online ya. Bener, kayak sekarang kita kembali ke offline ya, kita kembali ke waktu maba kita dulu ya. Kita maba secara full offline dan sekarang kita masuk udah semester tua. Udah langsung semester 7 ya. Bener, Ya udah ampun. tua gitu. Jadi kita agak kaget ya. Cuman itulah perjalanannya, memang ternyata nggak kerasa gitu udah Nggak kerasa semester banget. 7 gitu. Karena kemakan online ya, karena online tuh lumayan makan berapa semester ya? 4 atau 3 ya? 3 kan ya berarti. 3, iya ya 3. Itu udah lumayan loh. Bener-bener Kayak kayak tiba-tiba langsung semester tua, udah bentar bener lagi banget. tugas akhir. Ya Bener ampun. banget. Dan ternyata kita masuk-masuk juga gedung Unika tuh udah mulai berubah ya. Berubah. Bukan cuma mahasiswanya yang glow up, tapi gedungnya juga pada Glow glow up. up. Kayak Betul. gedung yang sekarang kita pakai ini wah perubahannya keren banget sih. Kita apresiasi banget oleh tim-tim dosen dan tim-tim yang udah mendesain ruangan ini jadi keren banget, Jadi jadi nyaman. fasilitasnya makin lengkap, Bener makin bagus banget. juga. Benar. Oke. Oke, terus ngomongin offline lagi, jadi khawatir gak sih kalau sidang kita juga offline ya? Padahal angkatan kita kayak kemarin ingat-ingat angkatan 2017 tuh seneng karena masih online ya. Iya, sidangnya masih online. Masih lihat laptop doang ya. Sekarang ini kita kayak langsung udah Kita berhadapan dengan Langsung dengan para para bapak ibu dosen. Itu kayak dugun-dugun. Tahu dugun-dugun gak? Dugun-dugun tuh deg-degan degan, oke, gitu. deg-degan ya. Iya. Tapi ya itulah ya sensasinya dan Bener. pengalamannya. Kita jadi kita jadi ngerasain banget online-nya gimana, offline-nya gimana. Bener banget. Dan memang sebenarnya kuliah itu yang benar ya offline ya. Tapi ini selain ruangannya juga makin bagus, Glow up, tentu aja akreditasi kita juga udah Oh. unggul dong. Udah lebih dari A loh. A plus. Udah lebih Double dari A? A. Jadi unggul. Oh, gitu. Jadi di atasnya A ternyata ada lagi loh, yaitu unggul keren. Jadi pokoknya untuk yang Masih maba, bingung. yang masih maba Kurang atau mantep gitu. atau yang masih penasaran nih anak teman-teman SMA nih masih bingung mau pilih jurusan apa, mau kuliah di mana. Arsitektur Unika itu udah solusinya banget sih. Bener buat banget. yang suka gambar atau yang belum terlalu bisa gambar pun juga it's Jangan okay. khawatir, jangan khawatir. Itu banget. biasanya kayak gitu yang maba gak sih? Maba-maba semester 1 sampai 3 yang masih dilema. yang udah milih arsitektur pun aja itu pas awal-awal juga masih aduh gimana nih nggak bisa gambar. Bener. Tapi kadang ini sih, dulu motivasimu masuk arsitektur tuh apa sih? Aku sih emang dari dulu sukanya gambar ya. Nah, apa sih? Pertama itu loh, kita merasa kita bisa gambar. Padahal ternyata setelah masuk di situ, nggak cuman gambar. Teman-teman yang kadang mahasiswa-mahasiswa yang kaget tuh itu ya, karena gak cuma tentang gambar, arsitektur tuh gak cuma tentang gambar, kayak banyak banget hal di dalamnya. Bentar. Daripada kita bahas soal ini, mending kita soal yang masih semester tua dulu nggak sih? Oke, semester tua. Ada apa sih semester tua? Itu biar penasaran nih teman-teman yang nonton nih, biar kita makin menguliknya itu nanti deh diceritain. Jadi kita urut nih ya dari semester tua sampai muda, sedang sampai muda. Oke. Semester tua ada apa sih emang? Jadi apa yang awalnya itu online, yang semester tua yang sebelumnya online, terus ada yang mungkin ada kendala atau gimana, ada yang mengulang atau ada kendala apa, itu jadi baru PAA yang sekarang. PAA itu kalau teman-teman bingung, PAA itu tugas akhir yang biasa teman-teman univ lain itu sebut ya. Kalau PAA sendiri itu project akhir arsitektur, itu sebutan untuk di arsitektur Unika gitu. Biasanya yang lain menyebutnya tadi tugas akhir ya. Jadi itu sama aja. Nah, kalau tentang PAA sendiri emang
Gimana sih Nah, kalau itu di arsitektur Unika tuh? bener-bener semester yang sebelumnya, yang angkatan sebelum kita itu sempat mengalami hybrid tuh. Jadi dia PAA-nya itu setengah online, setengah offline. Wah. Yang sekarang yang mengulang atau yang baru PAA di semester ini nih, cutting-cutting kita itu full offline nih, dan itu ini banget sih, Kita apa bisa namanya, ngelihat ngelihat ya. keosan mereka. Iya. Kita bisa melihat perjuangan mereka di ruang PAA PAA. yang ada di lantai 4. Jadi ketika kita masuk ke semester 7, kita bakal mulai, kita mungkin jelasin nih tahap-tahapnya nih. Mungkin ada yang penasaran nih ya, Oke. gimana sih tahap-tahap PAA gitu. Jadi kita nih waktu sudah memasuki semester 7, nanti mahasiswa-mahasiswa tuh teman-teman bisa mulai memikirkan mau mengambil judul mengenai proyek apa. Karena walaupun PAA dilaksanakan full satu semester 8, tapi semester 7 kita sudah harus mendaftarkan judul kita untuk mendapatkan pembimbing gitu. Dosen pembimbingnya. Itu yang kemarin kita lalui nggak sih? Iya, betul banget. Jadi kita curhat nih, kita kemarin habis pembagian pembimbing untuk besok waktu semester 8 gitu. Jadi kakak-kakak sekarang kita yang sedang PAA nih dulu juga melalui tahap-tahap seperti itu. Jadi setelah itu pengumpulan judul, kita pembagian pembimbing, terus ada tahap yang dinamakan proposal. Nah, di tahap proposal ini kita menjelaskan nih gimana mengenai proyek apa yang akan kita ambil. Lalu ada LTP, lalu ada desain skematik, lalu ada pengembangan desain. Jadi total itu ada berapa sidang sih? Ada 6 sidang. Ada 6 kali tahap desain, dan ada 3 untuk tahap LTP laporannya, dan 3 juga untuk tahap desain. Dicatat ya. Dicatat ya. Ya ini benar-benar kayak udah dengernya aja udah chaos ya. Gimana nih 6 sidang loh teman-teman. 6 sidang tuh kita laksanakan seperti sidang-sidang pada umumnya, kayak sidang sempro misalnya di fakultas-fakultas lain. Jadi kita menghadap ke dosen, dibimbing oleh dosen pembimbing dan dosen penguji seperti itu, dan itu 6 kali. Kayak hebat banget sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang udah lulus tuh memang ya perjuangannya mentalnya memang dipertaruhkan gitu. Mantep banget. Jadi selain PAA nih yang lagi in banget nih di situasi kita yang sekarang, selain PAA itu pastinya juga ada di semester kita ya, di semester 7, itu kerasa banget sih semenjak offline ini, dan udah di semester tua makin dikit ya SKS. Bener, kita kayak semakin dikit. Mata kuliah yang diikuti itu mata kuliah yang sudah bukan sisa ya, memang itu kita melengkapi mata kuliah wajib. Jadi ada SPA 7. Jadi studio itu sampai studio 7 ya teman-teman gitu. Jadi baru PAA tugas akhirnya itu di full di semester 8. Benar. Jadi di semester 7 ini kita yang wajib itu ada 3 ya. Ada SPA atau studio. Biasanya tuh menyebutnya yang lain tuh stupa ya, stupa. Tapi kalau di sini itu SPA 7. Terus ada mata kuliah seminar dan ada P3A. Nah, P3A ini diselenggarakan selalu berbarengan dengan studio seperti itu. Dan selain mata kuliah nih, mungkin ada yang masih ikut sayembara ya, kayak angkatan kita itu masih ada yang sering aktif dalam sayembara. Betul. Jadi yang lagi in apa kita ngomongin sayembara ya? Boleh banget sih. Sayembara apa nih? Sayembara arsitektur ya pastinya, yang lagi diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa Unika. Itu biasanya mereka itu meminta bimbingan oleh dosen-dosen tertentu yang mereka ingin itu untuk mengikuti sayembara tertentu juga. Jadi misalnya mereka ingin mengikuti sayembara dari sebuah dari sebuah bisa pemerintah, bisa juga universitas. Itu apa sih namanya, kayak instansi. Ya, instansi dari instansi pemerintah ataupun instansi pendidikan. Nah, dari situ misalnya kita berkelompok, kita boleh nih minta bimbingan oleh dosen yang dosen A atau dosen B seperti itu. Nah, tapi ada nih yang kayak yang ini tuh namanya unit 8 ya. Unit 8. Kayak ini kita ngelihatnya ini mahasiswa yang keren sih. Mereka orientasi pada arsitekturnya tuh udah
passion gitu. udah passion banget. Passion banget. Jadi mereka bener-bener kayak yang pengen ikut sayembara terus, bukan cuman masalah hadiahnya, mereka pengen cari pengalaman juga, mereka pengen mengasah kemampuan mereka. Jadi buat teman-teman yang teman-teman atau yang masih bingung nih mau ikut sayembara tapi nggak punya nggak punya teman atau nggak punya pengalaman, itu Bener. bisa belajar banget dengan bergabung di unit 8 ini. Betul sekali. Nah, di unit 8 ini tuh isinya ya itu seperti yang tadi Sinta beritahu, itu jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang emang sering mengikuti, yang fokus, yang emang senang berpassion mengikuti sayembara. Jadi mereka membentuk sebuah kelompok kelompok di unit 8 itu orangnya juga banyak, dan itu berkelompok tergantung mau sama siapa atau mau gimana itu. Tapi pokoknya di unit 8 inilah yang tempatnya, wadahnya mahasiswa untuk yang mau fokus sayembara, yang mau ikut lomba-lomba sayembara ini gitu. Pokoknya kalian kalau keren banget sih teman-teman. Dan tentunya yang ikut unit 8 ini itu tuh pasti juara nggak sih? Bener banget. Kalau nggak juara pun mereka pasti selalu masuk ke finalis 5 besar. Itu keren banget sih, jujur. Keren banget. Dan emang itu bisa jadiin contoh sih buat teman-teman yang masih nolep ya mungkin. Siapa tuh? Siapa ya? Iya. Kita nggak nyebut orang ya, pokoknya merasa pengen mengembangkan potensi di bidang arsitektur. Tentunya sayembara itu adalah pilihan yang tepat, teman-teman. Kita udah bahas PAA, udah bahas sayembara, terus bahas apa lagi nih? Semester 7, semester 6. Semester 7 kayaknya belum tuntas sih. Kita selain kita SKS-nya udah dikit nih. Nah, di semester 7 ini karena semakin dikit, kita banyak waktu yang bisa kita gunain buat mengeksplor diri. Bener. Selain kita mengikuti kegiatan perkuliahan, kita juga bisa sayembara. Selain itu kita juga bisa curi-curi start gak sih, ikut magang. Benar, gitu. Mencari pengalaman di luar universitas dengan magang di sebuah perusahaan atau di firma. Biasanya yang ikut magang di semester tua, di semester kita ini, itu mungkin aja di semester sebelumnya itu udah sempat magang, mau dilanjutin lagi atau ya baru. Jadi kayak extend gitu yang bisa itu extend atau baru saja ingin mendaftar. Itu memang tergantung waktu dari mahasiswa masing-masing ya. Tergantung kemampuan juga dan tergantung pilihannya mahasiswa sendiri. Ada mata kuliah pilihan yang sekarang lagi digandrungi mahasiswa.